ketemu lagi dengan channel Budi Prasetyo Liam. Seperti janji saya mau coba memberikan informasi lagi perkembangan teknologi terbaru mengenai dunia teknik. Hari ini saya mau coba review mengenai elektromagnetic flow meter. Yang ini model yang terbaru, yang artinya sebelumnya menggunakan power listrik ya. Ini pakai power supply-nya PLN atau listrik. Nah, untuk kali ini saya mau coba review dulu yang menggunakan baterai. Artinya ini bisa dikatakan butuh power supply langsung ataupun tidak. Yang artinya kalau tidak ada sumber listrik pun flow meter ini tetap bisa bekerja. Nah, elektromagnetik ini diaplikasikan untuk cairan atau media yang mengandung sampah yang cukup besar, yang menyebabkan mungkin kalau pakai turbin itu bisa rusak. Contohnya seperti ini cara kerjanya. Coba Mas bisa diperjelas di sini. Nah, ini adalah sensor. Kelihatan ya? Nah, ini sensor ini. Nah, untuk produk ini pun ini menggunakan ini terbuat dari titanium. Yang ini. Jadi media lewat itu gesek-gesek ini. Tret gini yang akhirnya menimbulkan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik diperkuat dengan kumparan di dalam bodi sini. Habis itu diproses dengan secara kayak di elektronik lah, diproses secara elektronik sehingga menampilkan angka di sini. Nah, sebagai contoh, coba Mas bisa di zoom ke sini dulu. Ini kan posisi on ini, biar kelihatan bahwa ini walaupun tanpa power supply ini kan, power supply-nya nggak nyambung ke listrik, ini tetap bisa berjalan. Nah, bentar. Bisa kelihatan nggak? Nah, ini jadi artinya ini masih zero karena belum dipakai. Nah, kemudian ini muncul itu karena di Indonesia di beberapa tempat atau di beberapa tempat lain industri itu memiliki tegangan listrik yang naik turun. Itu yang satu ya, artinya satu yang tegangannya naik turun. Kedua, jarak power atau daerah itu tidak ada atau tidak ada jaringan listrik yang melewati itu. Nah, itu akan menimbulkan kendala tuh. Gimana caranya menghidupkan suatu perangkat elektronik tanpa menggunakan power. Nah, makanya muncul model seperti ini yang mana baterainya pun tahan 3 tahun. Karena memang didesainkan untuk gimana caranya dari pihak manufaktur berpikir mendesain gimana caranya bisa umur baterainya tahan lama. Karena juga memang konsumsinya power daripada flow meter ini juga kecil, sehingga baterainya pun tahan. Jadi bisa dikatakan enggak, satu kelebihannya tidak butuh power PLN, kedua umur baterainya lama, di saat arus naik turun nggak ada masalah. Kenapa? Karena ini tidak langsung dapat inputan power PLN karena udah ada baterai di dalam. Yang ketiga, ini lebih cocok di limbah kelapa sawit juga, itu karena air limbahnya cukup kotor sekali. Satu, kedua, di pabrik kelapa sawit tingkat keasamannya cukup tinggi, sehingga kalau tingkat keasamannya tinggi, jangan kan cuma gas air, karbonsteel dan lain-lain, pasti hancur. Makanya ini kita menggunakan lining. Orang nyebutnya mudahnya teflon, tapi ini RPTFE dasar tekniknya.
di lining sama RPTFE. Nah, contohnya lagi di sini, ini lining RPTFE-nya pun nongol ke depan. Jadi sehingga kalau ada pipa dari sini, itu yang bersinggungan dengan media itu tidak mengenai daripada bodi ini. Gitu loh. Jadi keawetannya terjaga. Oh iya, keburu takut lupa, ini fungsinya untuk anti petir. Jadi artinya ini di saat pemasangan, setelah dipamasang di lapangan, ini harus dikonek sama pipa yang di sini. Ini disambung kabel. Ini sebagai grounding. Artinya suatu misal pipa ini yang kepanjang ke sini atau itu yang ke sono, itu ada apa ya di daerah-daerah tertentu, itu kan petirnya lumayan banyak sehingga beresiko pipanya teralirin listrik yang berlebihan atau naik turun. Nah ini sebagai groundingnya sehingga nggak nyampe ke sini, walaupun di dalam ini sudah ada fuse-nya juga. Tapi apa salahnya kalau ini tetap, jangan lupa harus dipasang. Ini sering terjadi nih yang model elektromagnetik biasa yang tanpa baterai, sering sekali baru umur setahun udah jebol, sudah rusak. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti bisa klik link di bawah. Artinya nanti saat saya upload, saya akan sampaikan link untuk diskusi tipe mana sih flow meter yang cocok. Karena model flow meter cukup banyak. Ini elektromagnetik, terus ada lagi satu turbin untuk yang kita bicara air lah ya. Ini ada lagi nanti turbin, ada lagi nanti yang namanya ultrasonik, terus ada lagi namanya DP atau gear, yang nantinya itu cuman perbedaannya aplikasi media. Artinya gimana kalau media itu terlalu kental, itu menggunakan gear yang modelnya gear, nggak boleh seperti ini. Ini hanya spesialis yang paling murah untuk media yang kandungan limbahnya cukup kotor, kayu dan segala macam lah, ini pekat sekali, tapi tetap kandungan airnya, presentasi airnya itu masih tinggi, yang artinya karena sifatnya air ini kan harus yang penghantar listriknya bagus, karena harapannya listrik ini yang akan gesek sensor ini yang masuk ke sini baru ditampilkan parameternya, hanya di situ saja. Mungkin untuk lebih jelasnya boleh menghubungi kami dan nanti tim engineering akan menghubungi kembali, bahkan konsultasi gratis. Rasa untuk tutorial hari ini sementara seperti ini, nanti mungkin akan saya bahas lagi mengenai topik yang lain lagi sesuai dengan permintaan daripada teman-teman semua, terutama untuk teman-teman engineering yang kita bisa share lah, bisa sharing gimana, karena banyak juga teman-teman yang banyak pengalaman, banyak apa ya kendala, itu kita bisa berbagi di sini. Yang harapannya ini merupakan wadah kita untuk diskusi, saling memberikan masukan yang tujuannya untuk kemajuan bersama. Tambahan, ini flow meter keluaran terakhir atau desain terakhir ada kabel komunikasi, yang mana kabel ini bisa disambungkan ke sistem automation. Contoh, flow meter ini akan dikonektifkan dengan sistem SCADA, cloud dan lain-lain, bisa support komunikasi. Ini tinggal colok, ini udah ada, nanti kalau beli satu set itu udah ada pasangannya. Jadi artinya alat teknik pun mengikuti perkembangan zaman, bukan hanya HP saja yang mengikuti perkembangan. Karena ke depan kita harus ingat saving cost itu nomor satu. Ke depan cost cukup besar. Kalau kita nggak memikirkan saving cost, harga barang produksi kita akan tinggi. Kebanyakan maintenance, kebanyakan ganti dan segala macam. Ingat, ganti flow meter satu butuh waktu minimal 2 jam. Itu pun kalau tempatnya enak. Kalau tempatnya susah atau ukurannya besar, paling cepat etnis 4-5 jam lah.
karena motong dan lain menyesuaikan dan lain-lain itu cukup makan waktu. Berapa orang yang bekerja itu juga kos, artinya memang sekarang kita harus fokus lah untuk saving energi, saving cost, yang artinya operasional dan belanja. Ini pun harganya nggak begitu mahal dibanding dengan tipe yang di bawahnya. Cukup sekian, terima kasih. Untuk selanjutnya saya berharap ada permintaan apa sih perlu saya review sekitaran kilometer, kontrol valve sama bonsai. Nah ini juga nanti saya sudah buat ada beberapa bonsai lah. Memang channel ini hanya 2, bonsai dan alat teknik fokusnya. Sekian, terima kasih, sukses.